Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Nur Insan Fitri dengan NIM A1C02410137. Di sini saya akan menjelaskan terkait latihan soal aset tetap. Di sini ada soal pertama. Seperti ini soalnya. Kemudian di sini kita diminta untuk hitung nilai bunga yang dikapitalisasi dan membuat semua jurnal untuk mencatat transaksi. Yang pertama, kita lihat dulu datanya yang terjadi di tahun 2011 ini. Pada tanggal 1 Januari, pengeluaran sebesar 110, kemudian pada tanggal 1 bulan Maret ada pengeluaran 300, kemudian pada tanggal 1 bulan 5 ada pengeluaran sebesar 540, dan di akhir periode 31 Desember ada pengeluaran sebesar 450. Semua total pengeluaran yaitu 1.400. Kemudian periode kapitalisasi selama pembangunan berlangsung sampai akhir tahun itu kita bakal hitung bunga yang dikapitalisasi. Kita gunakan bobot bulan sesuai waktu pengeluaran seperti 12/12, 10/12, 8/12, dan 0/12. Ini 0/12 karena tidak ikut dalam periode kapitalisasi. Kemudian kita menghitung aktual interest. Nah, yang 750 ini dengan tingkat bunga 15% itu hutang khusus konstruksi. Kemudian sisanya itu hutang umum. Nah, di sini kita kalikan saja 750 dikali 15% itu hasilnya berapa, dan begitu seterusnya. Hingga total aktual interestnya itu 239.500. Kemudian kita menghitung avoidable interest. Nah, ini tuh bunga yang bisa dihindari. Ini juga bunga yang bisa kita kapitalisasi. Kita hitung dari pengeluaran terbobot yang sudah dikalikan dengan bobot waktunya, yaitu ini 720, 800 dikalikan dengan 15% hingga bunga utang khusus yang bisa dikapitalisasi itu 108,12. 108,120. Nah, kita menentukan bunga yang dikapitalisasi karena avoidable interest ini lebih kecil dari actual interest, jadi bunga yang dikapitalisasi itu sebesar 108,120. Nah, ini yang bakal kita kapitalisasi. Baik, lanjut untuk jurnalnya. Pada transaksi pertama terjadi di tanggal 1 Januari 2011, didebitkan ke bangunan sebesar 110, kemudian tanah 100, dan didebitkan kas sebesar 210. Ini artinya tuh kayak perusahaan membayarkan tunai untuk tanah dan memulai pembangunan sebesar 210. Selanjutnya pada tanggal 1 bulan Maret, perusahaan mengeluarkan dana sebesar 300 juta. Nih, sebesar 300, entah ini juta atau ribu, untuk melanjutkan pembangunan. Karena dibayar tunai, maka bangunan didebit dan kas dikredit sebesar 300. Kemudian tanggal 1 Mei, pengeluaran lanjutan sebesar 540. Sama seperti sebelumnya, bangunan bertambah, kas berkurang.
Dan terakhir pada tanggal 31 Desember dilakukan pengeluaran pembangunan lagi sebesar 450 dan dibayar secara tunai. Kemudian jurnal untuk bunga aktual yang dibayar perusahaan selama tahun 2011. Bunga di debit sebesar 239,500 dan di kas di kredit dengan nilai yang sama. Kemudian angka 39,5 juta 5 ini berasal dari 3 pinjaman khusus, pinjaman umum, dan pinjaman umum lagi yang sudah dijumlahkan sehingga totalnya 239,500. Kemudian jurnal untuk mencatat kapitalisasi bunga. Dari total bunga 239,5 juta, enggak semua itu bisa dikapitalisasi. Kita bisa mengkapitalisasi bunga yang terkait langsung dengan pembangunan yang yaitu sebesar 108,120. Maka jurnalnya itu bangunan di debit dan biaya bunga di kredit. Dengan totalnya itu sama. Jadi dengan jurnal ini tuh biaya bunga yang tadinya dicatat sebagai beban kini dipindahkan ke akun aset atau bangunan karena ya memang dipakai dalam proses pembangunan gitu. Baik, kita lanjut ke latihan 2. Di sini soalnya, kemudian di sini tuh perusahaan menukar peralatan lama dengan peralatan baru dan melakukan pembayaran secara tunai. Di sini kita akan hitung kos peralatan barunya, nilai buku aset lama, keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Nah, yang pertama itu Santana Company. Nah, di sini data transaksinya itu nilai wajar peralatan lamanya itu sebesar 13.500, kemudian uang tunai yang dibayarkan 2 juta. Jadi nilai wajar ditambah tunai yang dibayarkan itu hasilnya 15.500. Nah, nilai buku peralatan lamanya itu harga perolehan kos awal itu kan 28 juta. Akumulasi depresiasinya itu 19 juta. Jadi nilai bukunya itu 28 juta dikurangi dengan 19 juta itu sebesar 9 juta. Kemudian kita hitung untung atau ruginya. Nilai wajar aset lama itu 13.500 dikurangi dengan nilai buku aset 13.500 dikurangi 1 juta, maka hasilnya 4.500. Jadi Santana Company ini memperoleh keuntungan sebesar 450 setelah dari pelepasan asetnya. Kemudian untuk jurnalnya peralatan baru di debit sebesar 15.500, kemudian akumulasi depresiasi di debit 19 juta, kemudian peralatan lama di kredit sebesar 28 juta, kemudian kas sebesar 2 juta, dan untuk pelepasan aset ini kredit juga sebesar 4.500. Kemudian lanjut ke Delaware Company. Di sini nilai wajar peralatan lamanya itu 15.500, kemudian uang tunai yang dibayarkan itu
minus 2 juta. Kenapa beda sama yang Santana Company? Karena uang tunai itu masuk ke perusahaan, jadi nilainya itu kayak negatif karena berkurang di sisi lawan transaksi. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai buku peralatan ramahnya. Harga perolehannya masih 28 juta, kemudian akumulasi depresiasinya itu 10 juta, maka nilai bukunya itu 18 juta. Kemudian kita hitung untung atau ruginya. Nilai wajar asetnya itu 15.500.000, kemudian dikurangi dengan nilai buku peralatan lama itu 18 juta, sehingga Delaware Company ini mengalami kerugian sebesar 2.500.000 atas pelepasan asetnya. Kemudian untuk jurnalnya, di sini peralatan baru di debit sebesar 13.500.000, kemudian akumulasi depresiasinya 10 juta di debit, kemudian kasnya di debit 2 juta, dan rugi pelepasan asetnya 2.500.000 debit, dan peralatan lamanya di kredit sebesar 28 juta. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.